Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kisah ini dimulai, mari kita bersama-sama bersyalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kisah ini terjadi di sebuah desa kecil di Jawa Barat, Indonesia. Desa yang terkenal akan keindahannya, sawah hijau membentang luas, suara gamelan sesekali terdengar di acara hajatan, dan kehidupan masyarakatnya yang sederhana. Namun di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah peristiwa yang mengguncang hati warga hingga kini masih dikenang. Seorang wanita yang gemar menyebarkan fitnah, akhirnya meninggal dengan cara tragis. Jenazahnya bukan hanya ditolak bumi, tetapi juga terseret banjir bandang yang melanda desa. Inilah kisahnya. Di sebuah gang kecil yang dikelilingi rumah panggung sederhana, hiduplah seorang wanita bernama Sundari. Usianya sekitar 45 tahun. Tubuhnya agak gemuk, kulitnya sawo matang, dan wajahnya selalu terlihat sinis. Meski kerap tersenyum di depan orang lain, hatinya menyimpan iri dan dengki. Sejak dulu, Sundari dikenal sebagai telinga desa. Ia tahu segala kabar, besar maupun kecil. Namun sayangnya, kabar yang ia sampaikan sering dibumbui fitnah. Ia seolah mendapatkan kesenangan tersendiri saat melihat orang lain hancur karena ucapannya. Di warung kopi, ia berkata lirih pada beberapa ibu-ibu yang sedang belanja. "Kalian tahu kan si Jumi, janda muda itu? Katanya dia sering keluar malam. Jangan-jangan dia ada main sama suami orang." Ucapan itu membuat beberapa ibu menutup mulut sambil terkekeh. Padahal Jumi hanyalah seorang janda yang bekerja malam-malam karena harus berjualan gorengan untuk menghidupi anaknya. Fitnah itu membuat Jumi dijauhi, bahkan ada yang menolak membeli gorengannya. Tidak berhenti di situ, Sundari juga menuduh seorang pemuda bernama Rahmat mencuri uang kas masjid. "Aku lihat sendiri, Rahmat keluar dari masjid tengah malam. Aneh sekali. Uang kas hilang, ya pasti dia pelakunya." Padahal kenyataannya, Rahmat sedang latihan marawis bersama teman-temannya. Akibat fitnah itu, nama baik Rahmat hancur. Ia dipandang rendah oleh warga, bahkan sempat dipanggil oleh aparat desa untuk dimintai keterangan. Fitnah paling berani yang dilakukan Sundari adalah terhadap seorang ustadz kampung bernama Ustadz Mamun. Ustadz sederhana yang tulus berdakwah dituduh menerima amplop dari pejabat korup. Kalau tidak benar, kenapa hidupnya tiba-tiba agak enakan? Pasti ada yang kasih uang haram tuh. Ucapan itu menyebar seperti api membakar jerami kering. Sebagian warga mulai ragu dan tak lagi percaya. Kehidupan desa yang biasanya harmonis pun berubah. Penuh kecurigaan, saling tuduh, dan renggangnya tali persaudaraan. Meski beberapa tetua desa dan ustadz menasihati Sundari agar berhenti, ia hanya menjawab dengan angkuh. "Kalau saya salah, buktikan. Kalau tidak bisa buktikan, berarti kalian yang salah. Lagi pula, saya hanya bicara apa adanya." Lidahnya tak pernah berhenti, dan akibatnya banyak keluarga hancur, persahabatan putus, bahkan hubungan suami istri menjadi retak. Hari-hari berjalan, warga desa makin resah dengan perbuatan Sundari. Namun Allah Maha Kuasa, sedikit demi sedikit tanda azab mulai menimpa dirinya. Awalnya, ia sering merasa sakit kepala. Ia mengeluh kepada suaminya, "Pak, entah kenapa kepala saya berat sekali. Obat tidak mempan." Tak lama kemudian, tubuhnya menjadi lemah. Ia yang biasanya cerewet mulai kehilangan tenaga. Namun anehnya, mulutnya justru semakin bau busuk. Setiap kali ia bicara, orang-orang yang berada di dekatnya merasa mual dan pusing. Saat sakitnya semakin parah, tetangga mulai berbisik-bisik. Ini mungkin balasan karena fitnah-fitnahnya. Benar, lidahnya dulu begitu tajam, sekarang justru dari mulutnya keluar bau busuk. Namun, Sundari tetap keras kepala. Saat seorang ibu menasihatinya untuk bertaubat, ia malah tertawa kecut. "Kalau memang saya salah, biar Allah yang hukum. Tidak usah kalian sok jadi malaikat." Malam-malamnya menjadi gelisah. Ia sering berteriak-teriak ketakutan seperti melihat sesuatu. Konon, ia pernah berteriak sambil memegangi mulutnya. "Api, api masuk ke mulutku. Tolong padamkan." Tetapi saat warga datang, tidak ada apa-apa. Hanya dirinya yang menjerit kesakitan. Hujan deras mengguyur desa pada suatu malam.
Petir menyambar-nyambar. Di dalam rumah, Sundari terbaring lemah. Nafasnya terengah-engah. Matanya melotot seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Api itu menjemputku. Bisiknya sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Keesokan harinya, warga berkumpul untuk mengurus jenazahnya. Namun, keanehan demi keanehan muncul. Saat dimandikan, air yang disiramkan ke tubuhnya justru memantul seperti di atas batu. Sabun tidak menempel. Kain kafan yang dipakai pun menimbulkan bau busuk tak tertahankan. Seorang ibu yang ikut memandikan berkata, "Astagfirullah, seumur hidupku baru kali ini melihat jenazah seperti ini." Saat hendak dikuburkan, penggali kubur pun heran. Tanah yang biasanya gembur tiba-tiba mengeras seperti batu. Cangkul dan linggis patah satu persatu. Setiap kali mencoba menggali, tanah seolah menolak. Warga mulai panik. Beberapa orang beristighfar keras-keras. Ustadz Mamun yang hadir berkata dengan suara berat, "Saudara-saudaraku, ini peringatan. Allah menolak jasad orang yang hidupnya menyebarkan fitnah. Bumi pun enggan menerimanya." Saat warga masih bingung, langit mendadak gelap pekat. Hujan turun semakin deras. Petir menyambar pohon-pohon di sekitar desa. Tak lama kemudian, air sungai meluap dengan dahsyat. Banjir bandang pun datang. Air bah bercampur lumpur, kayu besar, dan batu, menerjang rumah-rumah warga. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri. Ada yang naik ke atap, ada yang berpegangan pada pohon. Jenazah Sundari yang belum sempat dimakamkan terseret arus deras. Warga hanya bisa menjerit saat melihat kain kafannya terombang-ambing di tengah lumpur. Mayat itu terbawa jauh, hilang entah kemana. Seorang bapak tua menangis sambil berkata, "Astagfirullah, inilah azab Allah yang nyata." Mayat itu tidak diterima bumi, dan kini terseret air bah. Semoga kita semua mengambil pelajaran. Banjir bandang itu menghancurkan banyak rumah, namun anehnya masjid desa tetap berdiri kokoh meski terendam air. Hal itu membuat warga semakin yakin bahwa semua ini adalah peringatan. Setelah kejadian itu, desa berubah. Tidak ada lagi yang berani sembarangan bergunjing. Setiap orang berhati-hati menjaga lisannya. Ustadz Mamun menyampaikan khutbah Jumat dengan suara bergetar. "Saudaraku, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah bukan hanya menghancurkan nama orang, tetapi juga mendatangkan murka Allah. Apa yang terjadi pada Sundari adalah bukti nyata. Janganlah kita mengulang kesalahannya." Warga yang dulu suka bergosip kini lebih banyak beristighfar. Mereka memperbanyak doa, mempererat persaudaraan, dan menjadikan tragedi itu sebagai peringatan sepanjang masa. Hingga kini, nama Sundari masih disebut-sebut, bukan karena kebaikan, tetapi karena azab yang menimpanya. Dan setiap kali hujan besar turun, warga desa selalu berdoa agar bencana serupa tidak terulang. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita belajar bahwa lisan bisa menjadi sumber kebaikan atau sumber kebinasaan. Fitnah, gosip, dan ucapan bohong dapat merusak kehidupan dunia dan mendatangkan azab di akhirat. Mari kita jaga lisan kita. Jangan sampai kita menjadi sebab orang lain hancur. Dan jangan pernah meremehkan dosa ucapan. Marilah kita akhiri dengan doa. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaki wal amali wal ahwa. Ya Allah, lindungilah kami dari akhlak yang buruk, perbuatan yang tercela, dan hawa nafsu yang menjerumuskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.